S313. Dyah Pitaloka sedang ada di kamar rias. Dia menunggu makeup artis yang belum datang karena terjebak macet. Pintu kamar rias dibuka, muncul seraut wajah dengan senyum khas. Dia Yulia. Seneng banget deh kamu satu proyek lagi sama Friends. Yulia menghambur masuk kamar rias Dyah Pitaloka. Dia tersenyum meski hatinya sedikit malas melihat kedatangan Yulia di lokasi syuting. Bukan malas dengan Yulianya, tapi dia resah karena harus kembali mengingat kebenaran tentang Alfian. Andai Wiratama bukan sahabat baik Sean, dia tak akan kepikiran. Masalahnya, suaminya adalah pimpinan pesantren milik Sean Dharmawangsa. Ada beban tersendiri di hati Dyah Pitaloka. Apalagi Friends dan Yulia kerap mengumbar kemesraan di depannya saat di lokasi syuting. Friends mana? Tanya Yulia. Tadi sih sudah datang, tapi entah kemana sekarang. Di ruang wedding mungkin. Jawab Dyah. Yulia mengecup pipi Dyah dan berlalu keluar dari kamar rias. Dyah kembali termenung seraya mengelus perutnya. Sepanjang syuting hari itu, pikiran Dyah tidak tenang. Beberapa kali take dalam satu scene, hingga sang sutradara memanggilnya khusus serta bicara empat mata. Dia mengaku jika pikirannya sedang dijejali sesuatu dan itu cukup rumit. Sutradara yang kerap bekerja sama dengan Dyah meminta semuanya break. Syuting dilanjutkan 2 hari kemudian, memberikan kesempatan pada Dyah untuk menyelesaikan urusannya. Di dalam perjalanan pulang selepas syuting, dia sudah memantapkan hati untuk berterus terang pada suaminya. Abi? Panggil Dyah manja. Sahut Ustaz Ridwan yang sedang melipat sarung. Andai Umi buat kesalahan dan kesalahan itu besar, apa Abi mau memaafkan Umi? Memangnya Umi buat kesalahan apa? Ustaz Ridwan balik bertanya, kali ini dia melipat sajadahnya. Dia menyembunyikan wajahnya di bawah bantal. Ustaz Ridwan tersenyum lalu menggelitik istrinya itu. Abi, aku serius. Rajuk Dyah. Ya sudah, cerita sama Abi. Dyah termenung. Dia bingung hendak memulai dari mana. Aku punya rahasia besar, Bi. Rahasia apa? Tanya Ustaz Ridwan kalem. Aku takut Abi marah. Enggak. Janji. Janji asal Umi tidak murtad dan tidak selingkuh ataupun berzina. Enggak, bukan ketiganya. Geleng Dyah. Baiklah, ceritakan rahasiamu pada Abi. Ustaz Ridwan duduk di tepi tempat tidur seraya membelai kepala istri tercintanya itu. Tik-tok, 1 jam berlalu. Ustaz Ridwan terdiam. Dia menggigiti bibir bawah dan jempol tangannya. Abi, jangan diamkan Umi. Peranyak dia takut-takut. Bertaubatlah, Umi. Jika Umi membiarkan Yulia terus bermain asmara di belakang Wiratama kemudian menghasilkan benih seorang anak, sama saja Umi mendukung perzinahan, perselingkuhan. Itu urusanku dengan Tuhan. Lalu urusanku dengan keluarga Tanjung Kusuma dan keluarga Dharmawangsa gimana, Bi? Hati ini tidak tenang. Baguslah jika Umi masih memiliki hati tidak tenang menyimpan rahasia besar ini dan tidak nyaman melihat kebersamaan Yulia dan Friends. Itu tandanya, nurani Umi masih ada. Umi masih ingat dosa. Urusan dengan keluarga Tanjung Kusuma dan Dharmawangsa nanti bisa dibicarakan baik-baik. Abi selalu ada untuk Umi, jadi tenanglah, urusan dengan sesama manusia tidak usah panik. Allah Sweti, Maha Pengatur segalanya. Dia memeluk suaminya. Abi nggak marah. Untuk apa marah? Karena Umi menyimpan rahasia ini lama. Tak apa-apa, toh pada akhirnya Umi berterus terang. Ada cerita rumit antara keluarga Tuan Sean dan Tuan Wiratama. Kisah mereka terjalin dengan erat karena suatu ikatan khusus. Asumsi Abi, Wiratama pasti tahu rahasia yang Umi simpan. Hanya saja, Wiratama tetap bungkam karena suatu alasan. Sudah, tenang saja. Besok kita akan menemui keluarga Dharmawangsa. Dyah Pitaloka seketika menjadi lega. Apa Tuan Sean akan murka pada Umi? Ustaz Ridwan menggeleng.
Sean Dharmawangsa adalah pribadi yang menyenangkan, pemaaf, serta welas asih. Justru beliau akan sangat berterima kasih atau mungkin sedikit gundah, tapi bukan gundah pada Umi, melainkan pada. Maka mengalirlah kisah Rangga, Sisi dan Wiratama dari mulut Ustaz Ridwan. Dyah Pitaloka terbelalak. Jadi Rangga itu anak keluarga Kusuma? Kenapa kisahnya mirip sinetron atau mirip kisah dalam novel? Pelik memang hubungan di antara kedua keluarga itu. Jika Dharmawangsa adalah simbol keluarga yang hangat dan penuh kekeluargaan, maka keluarga Wiratama adalah simbol kemunafikan dan penuh persaingan. Sungguh kontras, ucap Ustaz Ridwan. Apa Umi sudah lega? Dyah mengangguk berulang kali. Tidurlah, besok kita akan menemui Tuan Shan dan membicarakan hal ini. Hela napas lega Dyah terdengar keras. Andai saja dia jujur sejak awal. Apa Umi belum juga hamil bisa jadi karena menyimpan identitas Alfian terlalu lama? Jangan berburuk sangka pada sang Khalik. Semua kejadian ataupun peristiwa yang kita lalui selalu ada hikmah di baliknya. Jangan lelah berdoa dan tetap berbaik sangka pada Sang Pencipta. Ustaz Ridwan membelai kepala istrinya dengan penuh kasih. Kediaman Den. Senin pagi Jas sudah sibuk memandikan Kemila yang bangun pagi dan merengek minta dimandikan olehnya. Jas dengan sabar dan telaten memakaikan baju, menyisiri dan menata rambut Kemila. Papa, Mila mau pakai baju warna merah aja. Mau ganti lagi bajunya? Tanya Jas lembut. Kemila mengangguk. Jas tidak protes ataupun memaksakan kehendak pada anaknya, dengan sabar Jas mengambil baju yang ditunjuk Kemila. Nah, sudah cantik anak papa. Jas menciumi Kemila. Sekarang kita sarapan, yuk. Kemila mengangguk. Jas menuntun gadis mungilnya menuju ruang makan. Jas, pasti kamu yang mandiin Kemila, ya? Tanya Den. Jas hanya tersenyum. Sharon masih tidur? Tanya Den lagi. Iya, Ma, sudah biarkan saja. Semalam Sharon begadang nonton drama Turki. Den tersenyum pada Jas. Dulu, Den sempat memandang sebelah mata pada Jas yang hobi sekali clubbing. Tapi sejak menikah dengan Sharon, Jas berubah. Rajin beribadah, rajin mengurus Kemila dan Sharon. Maafkan anak mama, ya. Sharon ini benar-benar manja dan tidak berubah. Sharon hanya manja di rumah mama. Saat Sya ada di rumahku, Sya cosplay menjadi istri dan ibu yang baik. Bangun pagi, mengurus Kemila dan mengurusku dengan baik. Tenang saja, Ma, apapun kurang lebihnya Sya, aku sudah menerima dengan ikhlas sejak kami belum menikah. Tutur Jas. Den tersenyum lega. Sharon memang begitu adanya. Paling tidak, Sya tidak membuatnya malu selagi dia ada di rumah mertuanya. Om Abad, bikin apa? Papa, aku mau makan di sebelah Om Abad. Cicit Kemila duduk di sebelah Albert yang sedang mengotak-atik sesuatu di atas meja makan. Albert akan jadi penerus Polikor yang handal, Ma. Bisik Jas. Den hanya menghela napas melihat ke arah Alberto. Ya, mau bagaimana lagi? Lanita sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dia milik suaminya sepenuhnya. Sudah pasrah saja dia jadi ibu rumah tangga. Oh, ya, Jas, apa kamu mengizinkan Sya belajar bisnis? Sya memang malas bangun pagi dan sangat boros. Tapi dia itu sebetulnya pandai membaca peluang dan menganalisa sesuatu. Hal ini bagus dalam dunia bisnis. Apapun, Ma, silakan saja. Apapun mau Sya asalkan dia tetap jadi istriku dan setia padaku, aku bisa terima. Andai Sya jadi wanita karir pun aku izinkan, Kemila biar aku yang ngurus. Jas bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Den memandang Jas dengan penuh rasa haru. Pagi! Sharon muncul dengan piyama seraya menguap. Anak mama sudah cantik aja. Siapa yang mandiin, sayang? Sharon mencium pipi Kemila. Mama nomor wangi-wangi. Mila nggak like? Protes Mila agak cadel.
Sharon malah semakin semangat menciumi Camilla. Loh, ini selanya salah ngikat, jadi nggak rata garis tengahnya. Sharon membetulkan tatanan rambut Camilla yang dikepang oleh Josh. Aku tadi bingung, Camilla minta dikepang Jepang dan menunjukkan gambar gadis cilik Jepang di tabletnya. Ucap Josh. Shah hanya mesem sembari membetulkan tatanan rambut Camilla. Keluarga Dean kini menjadi ramai dengan kejadian Josh, Camilla dan juga Alberto. Dean juga senang karena Arik suaminya yang seorang pelukis itu kini mampu menghandle perusahaan dengan sangat baik. Dia bisa banyak bersantai di rumah dengan anak dan cucunya. Dora berada di ruang kerja Sean. Dia duduk di bawah kolong meja kerja Sean dengan setumpuk album foto keluarga Dharma Wangsa. Satu-satu dia melihat dan mengingat siapa saja yang berada di dalam foto. Tapi dari sekian banyak orang yang dia lihat dalam foto, tak satu pun ada foto mutiara. Aku sudah hafal semua siapa-siapa saja yang ada dalam album foto keluarga Dharma Wangsa. Tapi satu pun tak ada yang bernama Mutiara. Jadi benar, Mutiara adalah mama kandung Kak Rangga. Tapi kenapa makamnya ada di sebelah makam Oma Shawen? Kenapa tidak ada di keluarga Om Tama? Gumam Dora sendirian. Apa sejak bayi Kak Rangga dititipkan Om Tama pada papa dan mama? Tapi kenapa? Dora termenung dengan posisi merunduk di kolong meja. Karena yang dia cari tidak ada, Dora kembali membereskan album foto dan meletakkannya di tempat semula. Saat Dora meletakkan album foto, tanpa sengaja pandangannya terantuk pada sesuatu yang ada di dinding belakang kabinet. Tombol apa ini? Dora menekan tombol tersebut. Dia terkejut karena kabinet bergeser dengan sendirinya. Gadis remaja tersebut sedikit membelalak melihat sebuah pintu yang tersamarkan oleh kabinet dan kini bisa dia lihat. Apa di ruang kerja papa ada ruang rahasia? Gumam Dora seraya membuka pintu dengan hati-hati. Dora masuk ke ruang utama yang berisi banyak monitor besar, menampilkan semua area rumah dari berbagai sudut, halaman, masjid, pos keamanan bahkan area base camp. Wah, apa ini? Jadi di rumahku ada banyak sekali CCTV? Dora tersenyum dan merasa terpukau. Wah, keren! Saat Dora sedang memperhatikan sudut rumah yang terekam kamera CCTV, dia melihat Sean, Lani, Ustaz Rituan dan Dyah Pitaloka berjalan menuju ruang kerja. Dora panik, dia segera menggeser kabinet dan menutup pintu ruang rahasia karena dia tidak mungkin sempat keluar. Maka terkurunglah dia di dalam ruang teramat rahasia itu. Semoga papa dan semua nggak masuk ruangan rahasia ini. Dora melihat Sean masuk ruang kerja dari layar lainnya, disusul oleh Lani, Ustaz Rituan dan Dyah Pitaloka. 2 jam kemudian, Dora masih saja membeku menatap layar-layar besar yang ada di depannya. Dia cukup pintar untuk bisa memilih volume suara dari layar mana yang harus dia besarkan. Seluruh percakapan di ruang kerja Sean yang kemudian disusul keberadaan Susana terdengar jelas tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Kisah Rangga, Sisi dan Wiratama serta Mutiara dan juga Alfian bisa dia dengar dengan sangat jelas. Dora terhenyak di tempat dia duduk. Kepalanya pening. Dia kini mengetahui seluruh rahasia mengenai Rangga dan Sisi juga rahasia keluarga Wiratama. S314. Dora mematung dengan selaksa pikiran yang terasa berputar-putar dan membuatnya pening. Orang-orang dewasa yang ada di ruang kerja Sean membuatnya sesak napas berada dalam ruangan rahasia yang sempit dan suram itu. Dia ingin sekali mengeluarkan isi perutnya dan berharap mereka segera keluar. Doa Isadora terkabul. Akhirnya semua orang di ruang kerja Sean pun keluar dengan perasaan lega. Dora gesit menatap salah satu layar untuk memastikan dirinya aman saat keluar dari ruang rahasia. Gadis remaja itu membuka pintu ruangan rahasia dan menekan tombol tersembunyi yang ternyata diberi celah khusus agar bisa terjamah. Kabinet bergeser dengan sendirinya. Dora baru memperhatikan bagian bawah kabinet yang ternyata memiliki rel roda. Dia menutup pintu lalu menekan kembali tombol agar kabinet menutup dengan mudah. Perlahan Dora membuka pintu ruang kerja Sean tapi urung. Posisinya akan terekam kamera CCTV nanti. Bagaimana bila orang tuanya melihat rekaman CCTV itu besok?
Papa sama Mama kenapa bikin ruang rahasia itu, ya? Ada apa di rumah ini? Semua orang di rumah ini baik-baik saja. Tidak ada yang jahat atau mencurigakan seperti di film-film. Atau mungkin dipasang kamera hanya untuk keamanan saja? Gumam Dora pelan seraya mondar-mandir di depan pintu. Jarum jam menunjukkan jam 11 malam. Ah, mungkin ya rumah ini dipasang kamera karena terlalu besar. Mungkin Papa hanya jaga-jaga takut ada pencuri masuk. Semua bisa diketahui dari kamera CCTV. Oke, baiklah, aku keluar. Dora membuka pintu ruang kerja perlahan, memastikan semua aman. Dia berjalan santai menuju kamarnya. Dia teringat jika Sisi malam ini menginap di rumah Aleska. Sisi adalah kesayangan Aleska sejak kecil. Dia sesekali suka menginap di rumah Aleska. Dora tidak jadi masuk kamarnya. Dia masuk kamar Sisi lalu mematung sesaat setelah lampu menyala. Dora mengedarkan pandangan. Tak ada yang istimewa di kamar Sisi, semua tampak biasa. Mainan Barbie yang dimiliki Sisi saat kecil sudah berpindah tempat ke kamar Dora semuanya. Lemari, Dora menuju lemari Sisi. Dia ingat betul betapa susah Sisi saat diajaknya membeli baju. Dirabanya tumpukan baju di lemari Sisi. Kebanyakan baju Kak Sisi bahannya biasa, desis Dora. Satu hal, Dora adalah remaja yang melek fashion. Hobi mengoleksi baju dan parfum menurun dari Sean. Sekali lihat apalagi diraba, dia paham mana bahan biasa atau bahan premium. Semua isi lemari Sisi dia periksa. Bahkan laci lemari pun dia periksa. Hanya ada perhiasan yang dibelikan Lani yang jarang sekali Sisi pakai. Sisi sedikit tomboy, dia tidak menyukai sesuatu yang terlalu feminim. Punya orang tua banyak uang, kenapa hidupmu ngirit, Kak? Mata Dora mulai mengembun. Dora beralih menatap meja rias. Kosong. Tak ada skincare apapun. Hanya ada bedak tabur dan minyak wangi yang bisa ditemukan di minimarket terdekat, bukan minyak wangi mahal yang selalu dia beli dengan harga jutaan. Air yang mengembun di mata Dora perlahan mulai menetes. Kamar mandi. Jika di kamar mandi Dora penuh rangkaian produk mahal untuk perawatan mandinya, di kamar mandi Sisi hanya ada sikat gigi, sabun mandi batangan, odol, sampo dengan merek yang bisa ditemukan di minimarket terdekat. Lain halnya dengan Dora. Apapun yang dimilikinya selalu dibeli dengan online, mahal dan bermerek. Meskipun semua produk yang dia pakai adalah produk untuk remaja, Dora tetap menyukai merek-merek luar untuk perawatan seluruh tubuhnya. Dora membanting pintu kamar mandi Sisi. Napasnya tersengal. Tinggal dan hidup di rumah mewah, tapi kenapa isi kamarmu begitu sederhana, Kak? Kau pikir Mama dan Papa tidak bisa mengurusmu dengan baik? Kenapa hidupmu sehemat ini dan aku baru menyadarinya? Apa Kak Sisi takut menghabiskan uang Mama dan Papa? Sesak di dada Dora kembali meraja. Dora duduk di tepi tempat tidur Sisi. Melihat wallpaper ungu yang tidak pernah diganti sejak dirinya masih kecil. Padahal dalam setahun, Dora bisa 3 atau 4 kali mengganti wallpaper kamarnya meski tetap saja bernuansa merah jambu. Tinggal di rumah mewah tapi hidupmu ternyata begitu sederhana. Apa Mama tahu hal ini dan membiarkanmu berlaku semaumu, Kak? Mama dan Papa menyayangimu, menyayangi kita. Dora terisak tertahan. Membayangkan perasaan Sisi yang harus hidup sederhana di tengah gelimang harta orang tua angkatnya. Baru sekarang Dora menyadari jika kamar Sisi yang sederhana itu bukan karena tampilan Sisi yang tomboy, melainkan Sisi sadar diri jika dirinya hanyalah anak angkat di rumah Lani dan Sean. Dora menelpon Sisi. Halo? Suara Sisi terdengar parau mungkin karena sudah tidur. Kak Sisi kapan pulang dari rumah Umails? Tanya Dora menahan sesak di dada. Lusa? Jawab Sisi sembari menguap. Kenapa? Loh, ini jam 11 malam. Kenapa, Dora? Kamu gak bisa tidur? Suara Sisi seketika normal. Iya, aku gak bisa tidur. Ya udah, nyalain speaker ponselnya.
Biar Kak Sisi nyanyi dari sini terus kamu bobo, ya? Sakit hati Dora, Sisi yang dia anggap sebagai kakak kandungnya ternyata bukan. Padahal Dora begitu menyayangi Sisi dan begitu pun sebaliknya. Pantas saja Sisi dan Rangga selalu saja mengalah dan membelanya. Karena di balik perasaan kasih Sisi dan Rangga, ada perasaan lain jika adik satu-satunya memang harus dijaga karena merupakan anak kandung orang tuanya. Ya udah, aku nyalain speakernya. Sebelum kakak dengar aku ngorok, jangan berhenti nyanyi. Titah Dora. Ya, sayangnya kakak, imutnya kakak. Ayo, tidur. Sahut Sisi dari seberang telepon sana. Dora merebahkan dirinya di kasur Sisi. Dia menahan isak tangis agar Sisi tidak mendengarnya. Malam itu, di sela-sela Sisi bernyanyi untuk Dora, Dora melangitkan doa agar Sisi tidak seperti Rangga yang masih memiliki orang tua. Dora berharap Sisi benar-benar tidak diketemukan oleh orang tua kandungnya. Dia tidak ingin Sisi pun diambil oleh keluarga aslinya. Dirinya tidak mau kehilangan dua kakak sekaligus. Keesokan harinya, Dora merasakan seseorang memeluk dirinya. Hari itu adalah hari Minggu. Dora menggeliat dan membuka mata. Sisi tersenyum di sebelahnya. Selamat pagi, Dora bocil. Sapa Sisi. Loh, bukannya Kak Sisi nginap di rumah Omeas? Kak Sisi pulang buru-buru habis subuh tadi. Gak bisa tidur mikirin adik kakak yang kalau minta dinyanyiin berarti kamu lagi gak bisa tidur. Sahut Sisi. Dora memeluk Sisi. Tapi lalu terbangun dan melihat jam dinding. Jam 8:30. Kak, buruan mandi. Dora menarik lengan Sisi. Masih dingin. Lagian ini Minggu. Ayo, kita bobo cantik lagi. Sisi memang malas mandi pagi sebetulnya sejak kecil. Sementara mandi air hangat dia pun enggan. Kebiasaan, Miles mandi pagi sejak kecil. Bilangin mama, loh, buruan mandi, aku mau diantar ke mall. Titah Dora. Mau ngapain ke mall? Shopping. Ayo, ah. Dora terus menarik-narik lengan Sisi. Iya, iya. Sisi mengalah. Dora tersenyum. Hari libur ini Dora akan membelikan baju-baju mahal untuk Sisi dan Rangga. Akhirnya Dora tahu, kedua kakaknya yang selalu hidup hemat dan sederhana itu bukan karena sifat mereka saja, melainkan keduanya tetap sadar diri bahwa mereka hanya anak angkat di keluarga Dharma Wangsa. Dora tidak suka jika itu alasan Sisi dan Rangga memiliki sifat hemat dan tetap sederhana. Kalian kakakku dan harus hidup layaknya anak kandung mama dan papa. Gumam Dora seraya mengetuk-ngetuk kamar Rangga yang ada di sebelah kamar Sisi. Kak Rangga, bangun. Anterin aku ke mall, buruan gak pakai lama. Pintu kamar terbuka. Tersembul wajah tampan Rangga yang sudah segar. Kak Rangga sudah bangun, sudah mandi dari subuh. Kamu itu malah yang belum mandi, Isadora. Rangga mengacak-acak rambut Dora. Dora memeluk Rangga erat. Dia pun tidak mau kehilangan Rangga. Anterin aku ke mall. Aku mau shopping. Lirih suara Dora. Ya, kamu mandi dulu, sana. Rangga mengusap-usap punggung Dora. Dora melesat menuju kamarnya, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba deras turun di kedua pipinya. Kalian harus bahagia jadi kakakku dan jangan harap bisa meninggalkan aku ataupun mama dan papa. Dora bertekad dalam hati. S315. Sisi yang duduk di depan. Secantik apapun Sisi, Dora baru menyadari jika Sisi tidak mirip dengan orang tuanya, begitupun dengan Rangga. Rangga memiliki mata seindah mata Wiratama. Dora menoleh ke arah Dimas yang anteng menonton MasterChef sambil makan ciki. Dora mengernyit. Dasar sweeper, itu cikiku. Hardik Dora. Bukan, ini punyaku. Sahut Dimas tidak mengalihkan tatapannya dari tablet. Dora melihat kantong plastik, cikinya memang tidak ada. Ini punyaku. Dora merebut ciki dari Dimas. Ya kah?
Dimas mengernyit. Sweeper gembul! Rutuk Dora. Aku bukan pencuri, Dora. Sanggah Dimas. Tapi kamu sering ambil makananku. Dumel Dora. Tapi aku selalu bikinin kamu makanan enak. Tiap kali aku coba resep baru, pencicip pertama selalu kamu. Kau kuanugerahi gelar itu karena kau istimewa, sahabat terbaikku. Bahasamu aneh, lebay. Dora menutup telinga dengan mata mendelik. Sisi menoleh. Kalian ributin makanan apa, sih? Nanti Kak Sisi beliin. Dora mengacung-acungkan ciki di tangannya. Sisi tersenyum. Di depan ada minimarket. Ayo beli ciki dulu. Rangga menengahi. Dora dan Dimas antusias. Keduanya berburu ciki dan coklat kesukaan mereka. Nah, jangan rebutan makanan lagi. Kak Rangga udah beliin kalian masing-masing ciki sama coklat. Oke. Dimas dan Dora hanya mengangguk dan mereka sudah fokus dengan tablet milik Dimas yang masih stay tune di acara masak-memasak. 20 menit kemudian mereka tiba di salah satu mall milik orang tua Arik. Kita mau shopping di mall papanya Om Kecil. Sayang dia nggak diajak. Ujar Sisi. Udah biarin aja, Om Kecil kalau libur malah sibuk berbikinan apa tahu. Sahut Dora menarik lengan Sisi menuju salah satu butik. Dora tidak banyak bicara. Dia memilih dan memilah kaos serta celana bermerek dengan harga fantastis. Kamu beli baju buat siapa sebanyak ini? Tanya Sisi dan Rangga. Ini hadiah buat seseorang. Jawab Dora. Sisi dan Rangga sangat simpel. Keduanya nyaris punya fashion yang sama. Hanya celana dan kaos. Tidak seperti Dora yang punya banyak koleksi dress dengan berbagai model. Sisi dan Rangga serta Dimas hanya menunggui Dora yang sibuk mengambil banyak baju tanpa melihat harga. Boots, coba lihat adikmu. Itu baju sudah menumpuk di kasir. Dia mau kasih hadiah buat siapa baju sebanyak itu? Entahlah. Kita tunggu saja. Jawab Rangga dengan tenang dan duduk tampan di kursi tunggu butik tersebut. Para pengunjung butik yang berjenis kelamin perempuan kerap mencuri pandang pada Rangga yang memang sangat menarik perhatian karena visualnya yang memukau. Hei, sudah ada Maung di sebelahnya, masih saja curi-curi pandang cowok lain. Gerutu Sisi yang menyadari Rangga sudah menjadi pusat perhatian. Rangga melirik Sisi. Kamu ngomong sama aku? Enggak, tuh sama hanger baju. Sisi memutar bola mata malas. Rangga terkekeh. Mereka mikirnya kamu pawang aku, Ci. Gak tahu aja mereka kalau cewek cantik di sebelahku adalah adik kesayanganku selain Dore dan Dimas. Imbuh Rangga pelan. Sisi tertegun sesaat. Memang aku cantik, Boots. Rangga mesem dan menatap lekat Sisi. Please, Boots. Jangan tatap aku seperti itu. Lemah aku, Boots. Sisi merutuk dalam hati. Kalau tidak cantik, untuk apa Guntur selalu heboh curhat padaku betapa dia menyukaimu? Sisi terpaku. Guntur menyukaiku? Ya Tuhan, kamu gak PK-PK juga. Sejak kecil Guntur itu menyukaimu. Itulah kenapa dia selalu tidak suka padaku karena kamu selalu dekat-dekat aku. Kekeh Rangga. Sisi mengernyit masih dengan kedua mata memutar malas. Selain Guntur memang ada beberapa yang tanya sama aku bahkan minta izin buat deketin kamu. Ya, aku sih terserah tapi aku dukung 100% kalau Guntur mau maju. Maju kemana? Maju jalan gerak? Ah, omong kosong apa sih yang kamu bicarain? Dora sudah selesai. Tuh. Ya ampun dia kerepotan sendiri coba. Sisi beranjak dari duduknya dan menghampiri Dora. Ayo, kita ke butik satunya lagi. Dora tidak banyak bicara. Tidak juga membujuk Sisi dan Rangga untuk membeli apa yang mereka mau. Dora tahu perdebatan panjang akan terjadi. Maka dia lebih memilih membelikan apapun yang dirasa pantas dan cukup untuk kedua kakaknya itu.
Rangga mengambil sebagian beberapa paper bag di tangan Sisi. Mereka mengikuti kemanapun langkah Sisi pergi. Dari butik satu ke butik lainnya. Lanjut ke stand parfum original dengan harga jutaan, juga stand perawatan tubuh dengan brand luar negeri. Rangga dan Sisi tidak banyak bertanya. Dora adalah anak kandung Sean dan Lani. Apapun bisa dia beli dengan uang orang tuanya. Saking banyak yang Dora beli, Dimas pun kebagian tugas membawa paper bag berisi sepatu, sandal dan hoodie-hoodie khusus untuk Rangga, sementara Dora sendiri hanya lenggang kangkung dan memimpin jalan ketiganya. Dora adalah remaja metropolis yang kekinian, melek fashion, melek teknologi. Cita-citanya ingin menjadi seorang desainer. Mempadu-padankan kostum untuk Sisi dan Rangga adalah perkara mudah, bakatnya sudah terlihat sejak kecil. Dia lebih sering memilih dan menunjuk sendiri baju yang Lanita belikan. Tumpukan kertas bergambar di kamarnya penuh dengan desain baju hasil kreasi Isadora. Bahkan diam-diam Dora menerima pesanan membuat komik bergambar dari seorang novelis yang ingin terjun ke dunia komik. Komik bergenre fantasi yang ceritanya berkisah mengenai persaingan dunia fashion zaman kerajaan. Setelah Dora merasa cukup membelikan apa yang dirasa akan disukai oleh kedua kakaknya, dia meminta semua belanjaannya disimpan di bagasi mobil. Saking banyak, bagasi mobil pun penuh dengan paper bag. Terpaksa sebagian barang belanjaan disimpan di jok belakang mobil. Di tempat lain, Sean sedikit mengernyit dengan tagihan kartu kredit Dora. Nilainya fantastis. Isadora belanja apa sebanyak ini tagihannya? Gumam Sean. Mungkin dia sedang ingin belanja. Dia memang suka belanja, tapi memang tak sebanyak ini. Sean tak ambil pusing tapi tetap saja penasaran. Nominalnya sangat besar untuk gadis seusia Dora. Sean memutuskan menunjukkannya pada Lani. Sayang, lihat! Sean menyodorkan ponsel pada istri cantiknya itu. Lani membelalak. Anak kita beli apa? Tadi dia buru-buru minta diantar ke mall sama kakak-kakaknya. Ya sudah biarkan. Mungkin dia memang sedang perlu belanja barang banyak. Sean berkata santai. Tapi ini jumlahnya di luar kebiasaan dia berbelanja, sayang. Aku harus telepon Dora. Sean segera menggenggam tangan Lani yang sudah meraih ponselnya. Jangan, sayang. Uang ini tak seberapa untuk anak kita. Aku siang malam bekerja demi untuk membahagiakan keluargaku. Jadi biarkan saja Dora membeli apa yang dia mau. Nominalnya fantastis sekali. Lani bersikeras. Oke, kalau mau bertanya, nanti saja saat mereka sudah pulang. Biarkan mereka bersenang-senang dulu. Cegah Sean. Lani menghela napas dalam dan tetap menurut pada ucapan Sean pada akhirnya. Sayang sekali, Rangga dan Sisi tidak pernah berbelanja seheboh itu. Mereka benar-benar hemat dan sederhana. Sering gemas aku dibuatnya. Mereka hanya memakai uang dalam jumlah besar saat berkunjung ke panti, itu pun untuk membelikan teman-teman mereka makanan. Di luar itu, susah sekali Sisi dan Rangga diajak berbelanja. Keluh Sean. Di satu sisi aku senang dengan kesederhanaan mereka. Di satu sisi aku ingin mereka seperti Dora, menganggap uangmu adalah uang mereka juga. Kita ini kan orang tua mereka. Imbuh Lani. Sean memeluk dan mengusap-usap kepala Lanita. Makanya aku rutin mentransfer uang bulanan untuk Rangga dan Sisi. Biar mereka leluasa memakai kartu debit, tapi ya tetap saja kedua anak itu merasa nyaman dengan kesederhanaan mereka. Ya sudah tak apa-apa, yang terpenting kita sebagai orang tua sudah memberikan kenyamanan dengan semua fasilitas yang ada di rumah, menyekolahkan mereka di sekolah terbaik, memberi makanan bergizi setiap harinya juga kasih sayang yang sama seperti kita menyayangi Dora. Lanita mengecup pipi Sean lalu merebahkan kepalanya di dada bidang suami tampannya itu. Kembali pada Dora Ann di The Jenk. Dora, aku lelah. Keluh Dimas dengan perut besarnya. Badan gede tapi lemah. Cibir Dora. Kasihanilah aku. Dimas memasang wajah melas.
Oke, karena Kak Sisi suka ayam goreng dan Kak Rangga suka es krim, kita... Tanpa menunggu Dora menyelesaikan ucapannya, Dimas berlari ke restoran cepat saji yang terdapat menu makanan yang disukai Sisi dan Rangga tanpa banyak kata. Hah, sweeper! Dora berjalan cepat mengikuti Dimas dengan langkah cepat. Sisi dan Rangga hanya mengekor di belakang Dora dengan gelengan kepala melihat tingkah Dimas dan Dora. Tak lama kemudian, wajah Dimas tampak cerah ceria dengan makanan menumpuk yang dia pesan. Dora, apa kau tahu? Kau adalah gadis tercantik yang ada di rumah keluarga Dharma Wangsa. Ucap Dimas seraya melahap beberapa ayam goreng di depannya. Dora memutar bola mata malas mendengar ucapan Dimas. Di tengah-tengah mereka menikmati makan siang, tanpa sengaja Dora melihat seseorang yang mengejutkan di luar restoran cepat saji tempat mereka makan. Sebuah mobil melintas dengan kaca jendela yang masih terbuka. Friends, lawan main Dyah Pitaloka menyetir mobil dengan kalem dan wanita di sebelahnya yang awalnya memakai syal di kepala serta masker dan kacamata melepas semua atribut tersebut, lalu merebahkan kepala di bahu Friends. Kemudian kaca jendela mobil menutup sempurna. Ya Tuhan, jadi benar istri Om Wiratama ada main dengan artis Friends hartawan? Itu Tante Yulia, kan? Aku tidak salah lihat, kan? Dora membatin gelisah. Kamu kenapa, Dora? Tanya Rangga yang melihat Dora diam saja menggenggam ayam goreng. Nyara apa, Kak? Lagi berdoa. Kekeh Dora cepat menetralisir keheranannya. Pantas saja Om Wiratama selalu banyak alasan kalau aku ingin main ke rumahnya. Banyak cerita tidak enak di rumah Om Tama. Tapi kok aku penasaran, ya? Dora mengunyah ayam goreng dengan gundah. Dim, kalau aku mentraktirmu makanan apapun yang kamu mau selama 1 minggu, apa kau mau menuruti perintahku? Tanya Dora mengetik pesan pada Dimas di sebelahnya. Traktir? Makanan apapun? Selama seminggu? Oke, siapa takut? Aku harus melakukan apa? Terus kenapa harus kirim pesan segala? Kita lagi sebelahan ini. Dimas tampak semringah. Sudah, nanti saja, tapi ini rahasia kita berdua. Balas Dora. Baiklah. Apa itu petualangan yang seru? Balas Dimas lagi. Seru dan menegangkan dan ini rahasia. Ingat, rahasia. Dimas meletakkan ponselnya di atas meja seraya mengedipkan sebelah mata pada Dora tanpa sepengetahuan Rangga dan Sisi. S316